Teman-teman, perkenalkan nama saya Irwandi Krisnata. Pada video ini saya akan menjelaskan panduan untuk melakukan plotting menggunakan website berbasis JIS. Nah, apa sih bedanya dengan plotting yang sudah pernah kita lakukan teman-teman dengan metode Google Earth? Ini berangkat dari beberapa keterbatasan yang kita pernah lakukan dengan plotting menggunakan Google Earth, yaitu diantaranya salah satunya adalah uh, dari segi uh, hardware dan software. Tentunya Google Earth sendiri memang aplikasi yang mungkin medium, harus harus dimiliki atau harus dilakukan oleh hardware juga yang berspek uh, medium juga. Mungkin ada beberapa keterbatasan di situ. Yang kedua adalah adanya keterbatasan distribusi data. Ya, kita tahu sendiri data-data KML yang sudah pernah saya share di Google Drive. Nah, ada beberapa kendala, seringkali berubah-ubah karena memang pengelolanya sangat banyak. Uh, jadi, kadang-kadang ada yang data itu terpindah atau terdelete. Dan yang ketiga adalah uh, di Google Earth ini bersifat fix, adalah aplikasi dari luar. Kita tidak bisa mengembangkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada saat ini untuk keperluan assessment plotting drone. Untuk diketahui, WebGIS ini peruntukannya bukan cuma untuk internal di AirNav sendiri, tapi juga bisa digunakan oleh teman-teman yang lain yang ingin mengetahui tentang ruang udara dan uh, hal lain, atau teman-teman di masyarakat umum juga silakan sebarkan oleh teman-teman video ini, dan silakan di info website KIS ini kepada teman-teman pengguna ruang udara, baik itu drone ataupun masyarakat umum lainnya, untuk edukasi. Nah, apa itu WebGIS? WebGIS itu adalah suatu website yang memberikan informasi geografik. Nah, dari namanya sendiri GIS itu Geographic Information System. Nah, memberikan informasi dalam hal ini dia memberikan informasi terkait ruang udara, tentang KKOP, dan tentang instrumen prosedur yang ada di Indonesia, daerah-daerah terbatas, daerah terlarang. Di sini ada sudah. Nah, selain dari informasi tadi juga terdapat beberapa fitur-fitur pendukung untuk teman-teman melakukan plotting drone. Jadi tidak perlu khawatir, dari segi fiturnya kurang lebih saya bisa bilang 80% mendekati dengan Google Earth. Situs apa yang kita gunakan? Situs yang kita gunakan adalah situs dari uh, pihak ketiga. Ini web best practice saya. Kenapa pihak ketiga? Ya karena memang diperuntukkan bukan cuma untuk kita, untuk internal, tapi juga bisa digunakan untuk teman-teman lain. Uh, Situsnya yaitu bernama aviasipedia.com. Nah, situs ini terbentuk digalakkan oleh beberapa uh, insan penerbangan yang terdiri dari beberapa profesi. Ini adalah bersifat swadaya dan diperuntukkan untuk edukasi ke masyarakat umum tentang penerbangan. Nah, juga di dalamnya terdapat uh, adik-adik kita yang baru lulus dari Politeknik Penerbangan yang sambil menunggu rekrutmen dari perusahaan-perusahaan penerbangan, mereka mengembangkan skill mereka di dunia website, dan alhamdulillah punya manfaat yang sangat baik untuk kita semua. Oke. Oh iya, teman-teman juga bisa mendownload PDF dari panduan plotting ini. Silakan dicari di kolom deskripsi. Untuk membuka websitenya, kita cuma perlu
membuka aplikasi web browser kita, boleh teman-teman kalau punya Mozilla atau terbiasa dengan Internet Explorer atau Microsoft Edge. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome untuk membuka aplikasi ini. Silakan buka, lalu kita masukkan URL yang sudah saya beri di deskripsi. Silakan diklik saja. URL-nya adalah akan ketik aviasipedia.com. Tunggu sebentar. Nah, ini situsnya. Sampilnya seperti ini. Lalu kita masuk ke menu drone, plot. Kita klik. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini seperti inilah tampilan dari web berbasis GIS kita. Ini tampilan awalnya adalah di sini ada ruang-ruang udara yang ada di Indonesia. Ini bisa kita tunjuk atau kita lihat keterangannya. Misalkan saya tunjuk untuk TMA Balikpapan. Nah, kalau kita klik akan muncul pop-up. Ini airspace apa, jenisnya apa, namanya, frekuensinya. Lalu di sana ada informasi dari lower limit dan upper limitnya juga. Juga terdapat kantor administrasi dari ATS, di mana nanti teman-teman atau teman-teman drone akan lebih mudah untuk tracing di mana mereka harus mengajukan permohonan. Di sini dicantumkan juga alamat email yang ada di administrasi ATS tersebut untuk mengajukan safety assessment pengoperasian drone. Oke, ini ruang udara. Selain ruang udara, di sini juga terdapat beberapa layer-layer atau objek-objek geografis. Nah, di pojok kanan ini ada namanya layer yang kedua paling atas ini dari base map-nya, peta dasarnya. Ini ada dua pilihan, ada yang bersifat Google Satellite. Nah, ini tampilannya. Lalu ada yang bersifat peta buatan. Ini di mana kita menggunakan Esri. Ada juga di sini layer dari VFR. Kita bisa klik. Nah, ini tampilannya layer VFR. Lalu layer dari KKOP. Kita bisa klik. Nah, ini juga sama, kalau kita klik objeknya, di sana akan muncul keterangannya. Ini adalah KKOP dari Kota Bangunan. Ini jadi semakin permudah teman-teman untuk mengidentifikasi KKOP bandara mana sih yang sudah kita plot. Oke, lalu selanjutnya ada, nah ini CTA TMA. Ini bisa kita on off kan juga layarnya. Untuk disclaimer, kita tidak memasukkan airspace UTA karena memang kebanyakan di pengoperasian drone yang general di kita adalah level-level bawah, itu antara surface sampai dengan 5.000 feet. Lalu next adalah selain ruang udara, ada tadi prohibited dangerous area, bisa kita on off kan juga. Di sini ada juga keterangannya. Kita bisa klik untuk melihat area apa sih ini. Ini PDRT, ini adalah restricted area. Lalu misalkan ini saya zoom di Palangkaraya. Ini adalah training area. Nama training area adalah Tuwung area. Ini bisa kita lihat teman-teman. Lalu selain itu, terdapat juga di sini sebenarnya prosedur dibagi dari beberapa, sebenarnya secara umum dibagi dua, karena di
bandara itu terdapat biasanya satu landasan dengan dua approach runway. Misalkan saya ambil contoh untuk runway Pekanbaru itu adalah satu landasan, runway destinasi itu 18 dan 36. Untuk runway angka kecil kita masuk di IAP 1. Nah, IAP 1 maksudnya runway kecil. Apa itu? Runway kecil yang destinasi kecil antara 01 sampai 18. Nah, misalkan ini yang runway kecil, misalkan saya ambil contoh di Bengkulu. Nah, ini approach RNP runway 13. Nah, ini kita bisa lihat di labelnya juga ada IAP RNP 13 Bengkulu. Nah, lalu untuk runway besarnya atau runway sebelahnya, nah satunya kita pakai layer IAP 2. Nah, ini artinya IAP untuk runway designator yang di atas 18, yaitu runway 19, runway 20 sampai runway 36. Nah, ini saya ambil contoh untuk prosedur ini adalah prosedur nah kita bisa klik juga. Nah, ini IAP VOR runway 31 Pangkalan Bun. Nah, selain itu juga kita punya juga beberapa VOR yang memang dari karakteristik airspace-nya sangat padat, dimana kalau kita gabung di IAP 1 dan IAP 2 akan numpuk. Jadi kami atau kita gunakan beberapa kebiasaan dari yang lain, seperti contohnya IAP VOR 30 Budiarto, lalu di sini RNP Pondok Cabe. Nah, yang paling khusus adalah IAP Soekarno-Hatta, ini kami pisahkan secara terpisah. Ini untuk runway 25 left to 5 right, ini untuk runway 07 right dan 07 left. Oke, seperti itu contoh dari layer-layer yang kita punya di website ini. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke cara plot. Untuk cara plotting kita gunakan kita ambil contoh ini, kita punya contoh kasus ada suatu operasi area untuk keperluan pemetaan rencana jalan tol. Ini detailnya. Nah, ini titik koordinatnya 22508. Nah, titik koordinat inilah yang kita cara pertama kita gunakan menu ini. Sorry, saya kan dulu. Nah, kita gunakan menu add marker. Nah, ini yang sebelah kiri, draw add marker. Lalu caranya adalah kita cari koordinat, kita paskan dengan, nah di pojok kiri ini ada angka-angka yang bergerak, ini tandanya koordinatnya. Kita cari misalkan 22508. 2. Nah, ini kira-kira di sebelah sini. Lalu titik keduanya 224 32. Nah, ini kita sudah bisa memplot titik-titik marker yang akan kita gunakan untuk upload. Kita zoom out, nah kayaknya di sekitar sini. Cara ini sebenarnya tidak begitu saya rekomendasikan karena kita punya metode lain, mana kita agak susah untuk mencari titik koordinat dengan melihat koordinat tadi. Kita bisa memplotnya. Di sini sudah kita hapus dulu. Di sini sudah disediakan kolom. Ini berisi latitude, longitude. Nah,
tinggal kita masukkan dan kita klik plot. Ini sebagai contohnya saya masukkan di sini 2, 25, 08, lalu ininya south ya, 104, 08, 46,36. Lalu kita klik plot. Nah, ini sudah muncul angkanya, lalu kita plot koordinat kedua 2, 24, 2,44, 104, 12, 4,14. Lalu kita klik plot. Nah, sudah muncul marker kedua. Nah, kita masukkan lagi koordinat ketiga. Oke, keempat koordinatnya sudah jadi sekarang. Tinggal kita nanti buat poligonnya. Sekarang kita masukkan areanya. Tinggal kita klik titiknya, kita gabungkan. Oke, kita simpan, finish. Nah, kita hapus marker-marker yang tidak diperlukan. Sudah jadi area of interest kita. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh jika kita temukan koordinat yang bersifat degrees. Nah, kita coba. Nah, ini contohnya kita diberikan koordinat yang berupa degrees dan value-nya cuma minus 2, sekian sekian sekian. Nah, tidak perlu khawatir, teman-teman bisa melakukan plotting ini juga. Di sini sudah disediakan jika plot yang atau koordinat yang digunakan adalah desimal, yaitu yang menu yang paling bawah. Nah, ini yang XY. Kita hapus dulu objeknya yang tadi kita buat. Oke, save. Lalu kita lihat, sorry, kita hapus dulu yang ini. Kita gunakan plot yang, nah, kita masukkan koordinat. Kita masukkan awalnya dulu 104,26 ini. Kita copy saja. Kita masukkan di nilai X-nya. Lalu untuk nilai Y-nya kita kopikan juga. Nah, lalu kita klik plot. Nah, otomatis markernya akan muncul juga. Lalu kita lakukan hal sama untuk koordinat yang lain. Sudah terbentuk plot-plot yang sudah kita input koordinat desimal degrees-nya, lalu kita klik add polygon, kita gabungkan marker-marker tadi. Oke, kita klik di ujungnya sini. Oke. Kita buang marker-marker yang sudah kita buat, yang sudah tidak kita perlukan. Nah, sudah jadi, kita save. Nah, ini area operasinya. Lalu case kedua, kalau kita punya untuk membuat circle, kita punya misalkan area operasinya bersifat
circle. Nah, ini saya bercontoh suatu operasi di suatu koordinat dengan radius 2 km. Nah, kita coba caranya bagaimana. Kita buat dulu marker dengan yang sebagai titik center dengan koordinat ini. Kita masukkan di sini kosong kosong, sorry, cukup kosong aja, 0 4 38,53 19 21 plot dari markernya, kita zoom out. Nah, ternyata markernya ada di sebelah sini, berarti koordinat yang dimaksud adalah di sebelah sini. Nah, lalu untuk radius 2 km kita gunakan menu add circle. Nah, kita klik, lalu kita taruh di sekitar ini, tengah ini, kita klik tahan. Nah, di sini ada terangan radiusnya berapa, lalu kita rilis sampai dengan membentuk radius. Nah, di sini kira-kira 2 km adalah, nah, seperti ini. Kita lepas. Nah, lalu kita buang markernya yang tidak diperlukan. Nah, inilah areanya yang sudah terbentuk. Itu teman-teman cara menggunakan plotting lingkaran dari satu titik koordinat dan radius tertentu. Selanjutnya teman-teman, salah satu keunggulan dari WebGIS ini adalah kita bisa membuka file langsung dari direktori kita, penyimpanan lokal. Dalam satu kasus misalkan dari operator memberikan atau areanya terlalu banyak, terlalu rumit. Nah, kita mintakan saja file berupa di sini berupa GeoJSON formatnya, ataupun KML atau GPX, bisa kita mintakan saja. Ini dalam case saya, real case saya juga itu ada yang teman-teman operator memberikan area yang cukup rumit, yang cukup kompleks. Saya minta melalui WhatsApp, lalu saya download masuk ke PC saya, lalu saya buka. Nah, ini untuk membukanya kita lihat folder ya. Kita klik gambar folder ini sebelah kiri paling bawah, kita klik, lalu kita masukkan file KML tadi. Untuk case ini saya punya file KML ini. Kita open. Nah, otomatis file yang sudah kita download atau sudah dikirim tadi sudah terload atau masuk ke dalam aplikasi WebGIS ini. Lanjut ke dokumentasi. Untuk dokumentasi kami biasanya menggunakan template dari PowerPoint. Nah, teman-teman juga bisa download di sini, ada menu download template PowerPoint. Silakan teman-teman klik. Nah, sudah terdownload. Nah, ini file template-nya, bisa teman-teman buka. Bisa teman-teman buka file template-nya. Tinggal kita gunakan hidup matikan layar yang kita perlukan. Misal kita cek terhadap VFR, apakah ada VFR di sana. Nah, lalu kita tidak ada KOP. Dalam ini dekat sekali dengan KOP. Kita gunakan, saya biasanya menggunakan sniping tool untuk capture bagian ini. Kita buka sniping tool ini, copy, masukkan di template tadi. Oke. Lalu untuk berikutnya misalkan
terhadap IAP. Saya matikan dulu kopinya. IAP 1. Nah, ada IAP 1, IAP 2 tidak ada. Oke, IAP 1. Nah, kita capture lagi menggunakan sniping tool. Nah, kita sesuaikan bentuknya. Oke. Nah, kenapa kita gunakan PowerPoint? Karena menurut saya lebih mudah PowerPoint kita akan menggunakan label untuk menambahkan atribut-atribut atau informasi tambahan. Ini misalkan eh, sini saya seperti ini, template-nya sudah ada file-file. Nah, misalkan saya tambahkan di sini tanda panah, lalu saya beri text box. Nih, area operasi UAF. Ini bisa teman-teman uh, sesuaikan dengan keperluan. Nah, misalkan di sini saya memberikan informasi ini adalah KOP Pontianak. Nah, silakan teman-teman untuk berkreasi ini terhadap KOP di Bandara Supadio. Silakan lengkapi nama pemohon, tipe UAV, tujuan dan waktu dan ketinggiannya di sebelah kiri. Nah, lalu file ini bisa kita save secara PowerPoint atau juga bisa kita masukkan di PDF. Nah, kita cek. Nah, sudah jadi teman-teman. Demikian teman-teman sedikit sharing saya terkait bagaimana menguploading area operasi atau area of interest dari suatu operasi drone atau operasi penerbangan lainnya. Untuk file-file yang tadi, panduan dalam video ini saya sudah sertakan di kolom deskripsi. Juga kalau ada saran dan kritik terhadap atau pertanyaan silakan di kolom komen. Nah, kalau ada situs websitenya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Juga kalau ada saran dan kritik mohon dikirimkan via email di aviasipedia0@gmail.com, juga sudah saya taruh di deskripsi. Silakan uh, berikan saran dan kritik untuk pengembangan situs atau aplikasi WebKit ini supaya menjadi lebih baik. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.